dari kelas 29C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus 6 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai kelistrikan dan kemagnetan. Pertama, kita akan membahas mengenai awal mula adanya listrik dan magnet. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, Thales of Miletos menggosok amber atau elektron dalam bahasa Yunani dengan bulu kucing dan mengambil sedikit bulu. Ia kemudian menulis tentang amber yang bermuatan menggosok. Dia menggambarkan apa yang sekarang kita sebut sebagai listrik statis. Selanjutnya, untuk magnet ditemukan pertama kali pada tahun 900 sebelum Masehi. Magnus, seorang gembala Yunani, berjalan melintasi ladang batu yang menarik paku besi dari sandal dan ujung besi dari staf gembalanya. Sejak saat itu, daerah tersebut dinamai Magnesia dan logam dinamai magnet untuk menghormati sang gembala penemu. Apabila penemuan magnet berjarak kurang lebih 300 tahun, maka persimpangan jalan antara magnet dan listrik butuh waktu 1800 tahun setelahnya, atau hampir 2 milenia kemudian. Pada 1269, Petrus Peregrinus dari Picardi, Italia, menemukan bahwa magnet bola alam atau lodestones menyelaraskan jarum dengan garis-garis bujur yang menunjuk antara dua posisi kutub pada batu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai arus listrik. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi karena banyaknya muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya pada rangkaian listrik dari tiap satuan waktu. Arus listrik memiliki satuan secara internasional yaitu ampere. Arus listrik dapat dilambangkan dengan huruf I, dan arus listrik mengalir dari arah muatan positif menuju ke arah muatan negatif. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke rumus dan contoh soal dari arus listrik. Rumus arus listrik yaitu I sama dengan Q dibagi T, di mana I adalah arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik yang mengalir, dan T adalah waktu yang diperlukan. Adapun contoh soalnya yaitu arus listrik sebesar 10 ampere mengalir pada sebuah penghantar selama 4 menit. Berapa banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tersebut? Yang diketahui di dalam soal yaitu I adalah 10 ampere dan T adalah 4 menit. 4 menit kita ubah ke detik, jadi 4 dikali 60 sama dengan 240 detik. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu I sama dengan Q dibagi T. Karena Q yang ditanyakan, jadi kita masukkan rumusnya, yaitu 10 sama dengan Q dibagi 240. Q-nya kita majukan, jadi 240 dikali 10 sama dengan 2400 C. Jadi muatan yang mengalir pada penghantar adalah 2400 C. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai medan listrik. Medan listrik yaitu ruang yang terletak di sekitar muatan listrik, di mana ketika sebuah muatan uji ditempatkan dalam ruang di dekat tongkat yang bermuatan, maka sebuah gaya elektrostatis akan bekerja pada muatan uji. Medan listrik ini digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar atau menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Gambarnya seperti yang saya perlihatkan pada layar. Selanjutnya, untuk kuat medan listrik. Kuat medan listrik dapat diketahui dengan penulisan sistematis, yaitu E sama dengan F dibagi Q, di mana E adalah kuat medan listrik dengan satuan N per C, F adalah gaya kolom dengan satuan N, dan Q adalah muatan uji dengan satuan C. Adapun contoh soal dari medan listrik yaitu
Sebuah muatan uji dengan besar muatan 15 kali 10 pangkat min 5 diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan uji sebesar 0,6 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji? Yang diketahui dalam soal yaitu gaya atau F sama dengan 0,6 Newton dan Q adalah 15 kali 10 pangkat min 5. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu E sama dengan F dibagi Q. F-nya 0,6, Q-nya 15 kali 10 pangkat min 5. Jadi E-nya sama dengan 4000 N per C. Jadi besar listrik pada muatan uji adalah 4000 N per C. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi mengenai kemagnetan. Medan magnet. Medan magnet merupakan sebuah gambaran yang biasa kita gunakan untuk mempresentasikan bagaimana gaya magnet terdistribusi di antara suatu benda bermagnet atau di sekitar benda bermagnet tersebut. Adapun untuk pengukuran dan rumus medan magnet, karena medan magnet merupakan besaran vektor, maka terdapat dua aspek untuk mengukur medan magnet, yaitu besarnya dan arahnya. Untuk mengukur arahnya, kita dapat menggunakan kompas magnet. Jika kompas magnet diletakkan di sekitar medan magnet, maka arah jarum kompas akan mengikuti arah medan magnet di titik tersebut. Pada rumus medan magnet, besarnya medan magnet dituliskan dengan simbol B. B besar. Sesuai dengan sistem internasional, besarnya memiliki satuan Tesla yang diambil dari nama Nikola Tesla. Tesla didefinisikan sebagai seberapa besar gaya medan magnet. Contohnya, sebuah kulkas kecil memproduksi medan magnet sebesar 0,001 Tesla. Sesuai dengan hukum Ampere, besar medan magnet yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus B sama dengan U0 dikali I dibagi 2 kali Pi kali R, di mana I adalah besar arus listrik, R adalah jarak dari kabel, dan U0 adalah konstanta permeabilitas. U0-nya di sini sama dengan 4 dikali Pi kali 10 pangkat min 7 Tm per A. Untuk mengetahui arahnya, kita dapat menggunakan prinsip tangan kanan. Ibu jari merupakan arah aliran listrik dan jari-jari lainnya menunjukkan arah medan magnet di sekitar kabel. Langsung saja kita masuk ke contoh soal mengenai medan magnet dan pembahasannya. Sebuah kabel beralirkan arus listrik ditempatkan di dekat kompas magnet. Berapa besar arus listrik dan arahnya yang dibutuhkan untuk media tidak berfungsi? Adapun gambarnya akan saya perlihatkan di layar. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya dengan menggunakan rumus medan magnet, yaitu B sama dengan U0 kali I dibagi 2 Pi kali R. Dapat dicari besar arus listriknya, yakni I sama dengan B dikali 2 Pi kali R per U0. Diketahui bahwa jarak R dari kompas ke kabel sebesar 0,05 meter, maka didapat I sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla kali 2 Pi kali 0,05 meter dibagi 4 Pi kali 10 pangkat min 7 Tm per A. Jadi I-nya sama dengan 12,5 ampere. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita harus menempatkan ibu jari kita ke bawah agar jari-jari yang lain memiliki arah yang berlawanan dengan medan magnet kompas, sehingga arah arus harus menembus menuju kertas atau layar menjauhi kita.
Baiklah, untuk materi mengenai kelistrikan dan kemagnetan hanya itu saja. Jadi terima kasih karena telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.